Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan bagi sebagian besar penduduk dunia. Dari urusan mencari informasi, bekerja, belanja, maupun bersosial media untuk menyapa teman, kerabat, maupun keluarga. Berdasarkan data Internet World Stats, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Masyarakat Indonesia banyak sekali menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan sebagainya. Namun sangat disayangkan, ternyata banyak sekali kejahatan yang ada di media sosial. Salah satunya adalah hoax. Cara menangkal hoax yang pertama adalah periksa data. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal yang perlu diamati adalah perbedaan antara fakta dan opini. Beredar berita di masyarakat bahwa rakyat Indonesia akan dibunuh dengan vaksin oleh Cina. Ternyata setelah dicek kebenarannya, itu adalah berita hoax. Bisa kita lihat di laman resmi kominfo.go.id. Cara yang berikut adalah cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten yang berupa teks yang bisa dimanipulasi, tetapi juga konten berupa foto atau video. Ada kalanya para pembuat berita palsu mengedit foto ataupun mengedit video untuk memprovokasi para pembacanya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian kita ketik image checker, kemudian kita pilih yang paling atas yaitu www.duplicatechecker.com. kemudian kita klik tampilan seperti ini, kemudian klik upload, kemudian kita pilih foto. Nah, bila foto yang saya upload sama dengan hasil jepretan saya, maka foto tersebut adalah foto asli atau belum pernah diupload orang lain. Langkah ketiga untuk ikut berperan dalam menangkal hoax mulai dari sekarang adalah ikut diskusi grup seperti pada rekam layar berikut ini. Untuk mendukung gerakan anti-hoax, kita bisa bergabung dalam grup anti-hoax yang kini sudah banyak di internet. Saat ini, ada banyak grup di media sosial yang berguna untuk mendiskusikan apabila ada suatu pemberitaan baru yang kontroversi. Kita bisa bergabung dan mencari informasi di dalamnya, karena di dalam grup tersebut kita bisa membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain dan juga bisa bertanya apakah informasi yang kita baca merupakan hoax atau bukan. Semua anggota grup bisa ikut berkontribusi. Dengan begitu, kita akan terbuka dan kita dapat membedakan mana yang berita hoax dan mana berita asli.
Hati-hati dengan judul provokatif. Ada banyak berita dan informasi yang disusun dan tersebar, baik yang diunggah di media cetak, media elektronik, dan media sosial. Dari sekian banyaknya informasi tersebut, kita harus bijak dalam menerima dan menanggapi informasi-informasi tersebut. Karena tidak semua informasi tersebut dapat dijamin kebenarannya. Ada saja informasi yang sengaja disusun dengan sensasional untuk tujuan memprovokasi para pembacanya. Bisa saja informasi tersebut disusun dengan informasi kebohongan-kebohongan atau hoax dan diberikan judul yang memprovokasi pihak-pihak tertentu dari pembacanya. Kita sebagai warga negara yang baik dan bijak harus dengan tanggap untuk menghindari dan kalau bisa turut membantu menghentikan informasi-informasi dengan judul-judul yang provokatif ini. Salah satu cara yang dapat kita ambil, kita harus membandingkan satu informasi yang kita peroleh dengan judul provokatif dengan sumber-sumber berita atau informasi lainnya. Contohnya, informasi dengan judul provokatif yang kita temukan di Facebook, kita pastikan kebenarannya dengan pemberitaan di televisi. Kalau perlu, kita pastikan lagi ke beberapa situs di media online, sampai judul provokatif tadi dapat dipastikan keakuratannya. Sebagai warga negara yang baik, mari bersama kita hindari dan hentikan judul-judul pemberitaan yang provokatif dan tangkal hoax. Say no to hoax. Pak Ulia, lihat, saya dapat gebiar vaksin 30 juta. Tapi Bu, hati-hati loh Bu Eka, karena sekarang ini berbagai modus pencurian data itu melalui hoax Bu. Biasanya tuh mereka menggunakan modus seperti hadiah uang tunai seperti itu. Tapi tunggu, tapi kayaknya beneran nih loh. Ada caranya Bu bagaimana supaya kita melihat apakah itu hoax atau enggak. Bagaimana? Yang pertama itu nanti Bu Eka yang bisa lakukan, cari nama situs webnya di mesin pencarian. Oke. Setelah itu nanti kemudian Ibu perhatikan bilah alamat. Selanjutnya menggunakan laporan transparansi Google. Setelah itu nanti cek nama domain atau evaluasi URL situs webnya.